Untuk sudinnya itu ada 10 sudin dan satu sudin administrasi Pulau Seribu, kota Pulau Seribu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah para operator sekolah di wilayah CS1, CS2, Cilincing, dan satu lagi tadi mana ya? Tanjung Priok. Tanjung Priok yang saya banggakan. Serta hadir di sini juga alhamdulillah pendampingan dari wilayah selatan, yaitu Pak Sahrudin dari SMP 115 yang kebetulan beliau sudah menangani UNBK dari sejak adanya UNBK di SMP ya. Nanti beliau juga yang akan membantu Bapak Ibu semua yang hadir di sini ya. Ada permasalahan-permasalahan yang harus kita selesaikan. Bapak Ibu yang saya banggakan untuk memulai acara ini agar acara ini berjalan lancar dan sukses sesuai dengan tujuan yang kita harapkan. Kita mulai saja acara ini dengan pembacaan Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang saya banggakan, tentunya Bapak Ibu bertanya-tanya nih, bahkan mungkin ini acaranya kok terkesan mendadak gitu. Udah gitu, dalam terundangnya itu kok nggak semua. Ada apakah wilayah yang terundang gitu. Kalau untuk Sudin tentunya untuk tahu semua. Sebentar ya. Mohon maaf, tadi Pak Kabid, saya dipanggil Pak Kabid sebentar. Ya, kita lanjut lagi. Jadi ada apakah sebetulnya kok wilayah-wilayah ini yang dipanggil? Nah, ini tentunya bukan tanpa sebab dan alasan ya. Ini ada alasan yang mendesak sekali, yang mana kita harus segera TL atau eksekusi untuk wilayah-wilayah yang terundang ini. Karena dari hasil evaluasi, wilayah-wilayah inilah yang ada beberapa sedikit permasalahan dan pertanyaan gitulah yang menggelitik untuk ditanyakan. Sementara proses verbal ini sudah masanya sudah tinggal sehari lagi, tinggal besok. Ya, sampai tanggal 30, sekarang sudah 29. Sehingga kita harus segera TL. Ya. Nah, untuk segera di TL. Nah, oleh karena itu, saya mohon kesediaan waktunya betul-betul untuk Bapak Ibu semua untuk hadir di sini setelah kita dapatkan permasalahannya atau setelah tahu apa-apa yang harus di TL oleh Bapak Ibu, tolong segera selesaikan ya. Kenapa? Ada masalah apa ini seperti ini ya. Jadi gitu. Untuk Sudin pun bisa jadi ini permasalahannya di Sudin. Kenapa Sudin semua dipanggil ya? Kenapa? Bisa saja ada Sudin yang di wilayah binaannya nggak terundang, namun kok Sudinnya dipanggil. Siapa tahu setelah mendengar dari penjelasan ini kok ternyata di Sudin tersebut juga, oh saya juga merasakan seperti itu, belum verbalnya tuh belum dan sebagainya. Nah, sehingga nanti diharapkan Sudin-Sudin tersebut juga introspeksi langsung membenahi diri gitu. Mumpung masih ada waktu. Itu yang kami harapkan. Kami bersama tim dari provinsi yang mana dibantu oleh kakak kelas kita ya dari SMP itu siap membantu ya, mumpung belum masa untuk ditutup ya itu. Nah, Bapak Ibu yang saya banggakan, yang mana Bapak Ibu itu adalah ujung tombak dari pelaksanaan ini ya, yang di lapangan, proktor. Bagi kita itu Bapak Ibu atau jenjang SD ini adalah pengalaman pertama. Namun dari pengalaman pertama itu jangan merasa dianggap bahwa ini sesuatu yang sulit atau membayangkan udah dah nyerah aja, udah deh menumpang saja, udah begini saja dan sebagainya. Jangan.
kita lihat, ikuti langkah-langkah prosedurnya dan sebagainya. Ini sebetulnya sosialisasi ini udah kesekian kalinya ke sebuah jenjang atau ke semua personil ya, dari mulai kepala sekolah sudah, proktor sudah, sudin, pengawas, semuanya sudah. Ya, bahkan kitanya pun, para pejabatnya pun sudah semuanya. Namun masih ada yang termasuk kasih-kasihnya juga sudah. Masih ada yang kurang respon, ya, sehingga tugas kita adalah mempush ya supaya betul-betul yang masih santai-santai itu bisa segera berpacu gitu. Karena kita ini adalah di DKI. DKI ini kan AN ini itu kan semua ya Indonesia. Nah, DKI itu adalah menjadi apa ya apa sentranya untuk dilihat gitu ya, barometernya. Nah, menjadi barometernya. Nah, pada saat kita jadi barometer ternyata begini kok, kan malu kita ya, kok masa DKI seperti ini, seperti itu ya, apa namanya, minimal kita punya punya apa ya, giroh dari dalam hati kita bahwa kita membawa nama DKI nih, kita harus sempurna nih kerjaannya. Seperti itu yang kita harapkan ya. Jadi nanti kami tim provinsi akan ya kita monitor terus. Nah, kita juga melakukan kegiatan ini antara lain atas dasar teguran dari LPMP, yang mana LPMP ini dapat teguran dari kementerian, di mana DKI para pesertanya kok masih banyak yang menumpang, ya. Kalau kita lihat nanti akan tahu gitu Bapak Ibu, nanti akan bisa lihat, bisa jadi mungkin nanti Mbak Neni ya, pas saat Mbak Neni menyampaikan nanti ditayangkan yang hasil laporan dari LPMP terakhirnya kemarin itu. Ya, Pak Tri juga udah saya sampaikan ya, bahwa beberapa sekolah ya khususnya di kecamatan untuk jenjangnya itu, jenjang SD-nya, kita bicara hanya jenjang SD, tapi ternyata di sini memang untuk, saya yakin sih untuk SMP di jenjang selatan, jenjang SMP di daerah selatan itu tidak masalah ya. Berarti di sini kita ambil contoh, misalnya selatan itu misalnya di bagian status pelaksanaannya, di sini yang menumpang ada 204. Nah, 204 ini, apa iya gitu loh, dari sekian, dari yang mandirinya ini 519, penumpangnya sampai 204. Ini rekor nih, ini rekor dari DKI itu adanya di selatan, kan memalukan. Padahal semua itu sudah melihat untuk selatan itu sebagai daerah di DKI yang dalam catatan notes-nya sekolah menengah ke atas. Gitu. Kok dari rankingnya dia kok paling banyak menumpangnya? Aneh kan? Nah, waktu itu kan sudah dieksekusi, waktu saya ingat banget saat itu saya jadi narasumber di LPMP, ada Selatan, ada Pak Sahrudin juga saat itu, dibantu oleh Pak Sahrudin, Bu Neni ya. Nah, itu sudah eksekusi gitu untuk Selatan. Nah, tapi ternyata begitu dicek lagi, ini masih ada yang statusnya itu menumpangnya itu 204, mandiri dan ditumpangi. Nah, nanti kita cek lagi untuk evaluasinya. Saat itu, sejak yang dari LPMP itu, kita langsung TL juga dengan kasih-kasihnya. Saat itu kasih-kasih dikumpulkan bersama Pak Kabid dan berjanji akan memverifikasi atau validasi ya, survei lapangan, visitasi langsung untuk meyakinkan apakah benar itu menumpangnya ataukah akhirnya bisa jadi berubah jadi mandiri. Nah, kali inilah kita akan lagi janji dari para kasihnya, dengan otomatis nanti kan yang eksekusi adalah tim Sudin saat itu janjinya ya, dengan tim Sudinnya. Nah, di sini Sudin yang diminta adalah kan operatornya. Nah, oleh karena itu kita nanti ingin mengetahui progresnya, laporan dari masing-masing Sudinnya, progresnya sudah
sampai mana yang visitasinya itu. Betulkah? Kan kemarin juga waktu saya jadi narasumber juga saya berikan lembar untuk visitasinya itu ya, untuk verbal ke bawah turun visitasi untuk monitoringnya itu sudah disampaikan. Itu apakah betul sudah, karena ada beberapa laporan dari sekolah yang kita sampling ya, dari yang sekolah yang belum di selatan ini kita sampling, ternyata permasalahan bukan ada di murni mutlak sekolah, tetapi di sudinya mentok. Jadi belum di TL dari sudinya. Ya, nah itulah makanya kita pengen tahu undangannya Bu, akal-akal dari masing-masing sudinya. Harus bikin sendiri gitu, kita manipulatif sendiri. Mohon maaf untuk dicoba dulu ya, Bu. Karsa 14 kali ya, unmute. Ya. Karate. Mohon maaf untuk jaga Karsa ya ini. Di mute dulu ya suara ya, ditutup dulu ya. Oke, ya. Jadi itu permasalahannya. Sehingga apa-apa yang kita sampaikan, begitu juga Pak Sahrudin juga sudah membantu, saat itu Bu Neni juga sudah membantu. Nah, ternyata untuk selatan itu masih gerakannya itu masih kalah dengan wilayah-wilayah lain. Nah, begitu juga dengan 2 kecamatan yang ada di JU, yaitu Cilincing dan Tanjung Priuk. Nah, itu juga ada yang masih bermasalah ya, itu di situ juga masih banyak ya untuk utara yang menumpangnya ya. Jadi rekor keduanya itu adalah utara. Nah, antara lain itu tadi ya kecamatannya ada di Tanjung Priuk dengan Cilincing. Nah, kalau untuk selatan ini hampir semua kecamatannya yaitu ada di JS1. Tapi memang JS2 juga ada, tapi tidak sebanyak di JS1. Nah, itulah nanti kendala-kendalanya apa, kita TL bersama supaya besok itu pas pelaksanaan udah cut off-nya itu kita beres gitu DKI. Nah, besok lagi kita akan ada pertemuan lagi dinas, akan pertemuan dengan para Kasidikdas, ya, para Kasidikdas dan Pak Kabid serta para pengawas. Nanti progres dari Bapak Ibu yang dilakukan setelah acara ini itu akan dilihat. Ya, makanya nanti setelah ini nanti Kasidikdasnya akan di briefing oleh Pak Kabid ya, sehingga tolong deh jangan sampai nanti Bapak Ibu kena semprot oleh para kasihnya masing-masing gitu ya. Jadi dengan pertimbangan itulah kami dari Dinas Pendidikan mengundang Bapak Ibu segera hari ini juga karena supaya bisa di TL. Nah, kalau memang ada kendala ataupun apa, kami akan membantu, kami libatkan beberapa timnya di sini, termasuk kalau selatan karena mungkin supaya mudah ininya bisa saja minta tolong selain dari SD dengan SMP Pak Sahrudin, beliau dengan sigapnya siap membantu. Ya, itu saja dari saya. Mudah-mudahan acara ini berjalan lancar dan sukses sesuai dengan tujuan yang kita harapkan dan kita bisa mensukseskan pelaksanaan asesmen nasional ini, meskipun ini adalah pengalaman pertama ya, tapi kita jadi barometernya nasional ya, karena kita DKI dan kita ini pastinya akan apa namanya ya jadi sorotan semuanya, jangan sampai gagal gitu ya, artinya ada travel apa kita lancarkan, kita sukseskan bersama. Itu saja dari saya, besar harapan kami Bapak Ibu semuanya bisa menjadi tim yang solid, kompak, dan tolong sekali lagi segera di TL, kemudian HP yang menjadi sarana komunikasi untuk acara terselenggaranya asesmen itu, pokoknya alat komunikasi itu betul-betul aktif ya, jangan susah dihubunginya. Itu harapan kami juga Bapak Ibu terbentuk grup yang mana ada khusus untuk info-info kedinasan yang tentang menangani asesmen nasional ini, sehingga pada khususnya nanti apalagi pada saat pelaksanaan atau menjelang pelaksanaan itu yang memang butuh untuk apa namanya eksekusi hal-hal yang menjadi kendala ataupun menjadi bahan untuk dipertanyakan, sehingga karena tidak bisa luring langsung
kita bisa melaksanakannya di media daring tadi. Jadi di luar kegiatan ini, di luar rapat ini, kita tetap menerima diskusi atau sharing atau konfirmasi dan sebagainya via grup. Itu yang kami harapkan. Jadi tetap grupnya itu berjalan aktif ya. Kita saling membantu, bisa jadi Bapak Ibu yang ada terundang di sini bisa juga koordinasi dengan operator wilayah lain, bisa ada dengan timur, bisa jadi dengan pusat atau bisa jadi dengan barat gitu. Silakan saja. Tidak menutup hanya di wilayah masing-masing. Yang mana ini kita saling memberi ilmu. Itu saja dari saya. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Indra juga hadir ya Mas Indra ya. Jadi Mas Indra tolong bantu juga ya teman-teman. Ini bersama Pak Sarudin dari tim SMP ya. Saya ucapkan terima kasih ya tim-tim SMP. Saya terserah nanti Mas Indra, Pak Sarudin akan melibatkan siapa lagi untuk membantu bidang SD. Kami dengan senang hati dan memang kami butuh bantuan dari kakak-kakak ini ya, tolong bimbing ini khususnya Mas Indra, kita bingungnya ini kok DKI yang bermasalah justru di selatan, yang mana kategorinya selatan itu sekolah yang memang grade-nya lebih di atas dan dari segi mutu juga ya terkesan ini bagus, tapi kok di persiapan asesmen ini justru yang dia grade paling bawah gitu loh. Oleh karena itu supaya kayaknya sih mudah-mudahan hanya ya miss aja ya, sebenarnya bukan seperti itu. Mudah-mudahan setelah pertemuan ini kita langsung diskusi, insya Allah ternyata bisa mandiri semua, ataupun memang belum bisa mandiri bisa ditertangani bagaimana solusinya. Nanti kakak-kakak siap membantu. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, setelah saya ingin mungkin bisa dipandu dari Mbak Neni, tolong bantu laporan dari masing-masing operator. Sudin ya, pengen tahu dulu progres yang kemarin, jadi kita ingin mendengar dulu Sudin masing-masing. Sudahkah kemarin visitasi yang akan ngecek kebetulan atau kebenaran dari data yang hasil verbalnya itu? Kan kemarin ada yang aneh kan, janggal. Selatan misalkan kecamatan mana tuh yang mandirinya cuma 4 itu kan mustahil. Nah itu terus langsung divisitasi, itu harus. Nah terus ternyata sudah berubah lagi. Nah itu ya. Mohon maaf, ini Pak Idris, mute ya. Pak Idris, matiin. Berisik itu. Ya, di mute ya. Oke. Nah, oke. Itu silakan Mbak Neni dipandu untuk laporan dari masing-masing sudinnya. Progresnya, sudahkah memang kemarin itu pada saat visitasi hasilnya seperti apa? Baik, izin Bu, belum bisa share screen. Kan masih nggak bisa. Untuk Jakarta Selatan itu ada Mas Muhadi, Mbak Nini. Coba Mas, ya, silakan. Iya, Mas Bu. Muhadi, monggo silakan Mas Muhadi. Tuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Astin dan teman-teman dokter dan teman-teman operator semuanya. Begini Bu Astin, untuk kecamatan wilayah kami Jakarta Selatan 1 itu, dari awal kami meminta kepada sekolah-sekolah itu selain mengisi di website Verbaltik itu membuat surat pernyataan dari kepala sekolah itu di atas materai. Jadi kebenaran antara Verbaltik dengan yang isian itu kami bisa simpulkan kebenarannya Bu Astin gitu. Di sini di wilayah saya yang menumpang hanya dari PKBM dan sekolah-sekolah swasta kecil gitu. Tadi yang di Ibu Astin bilang di wilayah 1 itu banyak yang menumpang, saya tanda tanya sekolah mana gitu. Ini saya ngecek di rangkuman ini wilayah JS1 itu yang menumpang itu hanya PKBM dan sekolah-sekolah swasta yang benar-benar bisa dimaksimalkan seperti itu. Dokter kayak JS2 kayaknya itu Bu.
Ya soal dari tadi Bu Asin kan menyampaikan JS1 gitu. Saya konfirmasi, mohon maaf Bu Astin gitu. Itu Ya. aja Bu Astin dari JS1 Bu. Terima kasih. Terima kasih CS1. Oke, lanjut nanti. Mas Berarti, Lilik ada nggak Mas Lilik? berarti kita lihat juga yang JS2 karena di sini di dalam laporan dari LPMP-nya memang hanya terteranya Jakarta Selatan gitu ya, tidak dibilang JS1 atau JS2 gitu ya, sehingga makanya ini masing-masing dari Sudin nanti kita ingin tahu gitu progresnya sehingga bisa ini ya, tapi memang dua-duanya baik JS1 atau JS2 memang di sini dari data yang disampaikan oleh LPMP itu memang ada di situ kategori banyak dibanding dari yang lain gitu intinya. Ya, sekarang coba JS2-nya. JS2 ini Mas Lilik kayaknya nggak ikut, nggak ada. Udah Mas Indra. Udah saya telepon dari tadi, dia berusaha join tapi nggak masuk katanya. Belum di accept kayaknya. Barusan saya telepon. Coba, masuk dulu aja deh. Jadi biar jelas nanti kan JS1 jelas tadi yang menumpang menurut Mas Hadi kan hanya beberapa sekolah yang memang sudah sekolah-sekolah swasta kecil ya, sekolah kecil. Kalau negerinya insya Allah mudah-mudahan ada. Ya betul Mas Indra. Ya, JS2 kayaknya Bang yang Kecamatan Mampang itu JS berapa Mas? JS2. Oh JS2 ya Bang ya. Ini Iya. kan Kebayoran Baru Pasar 28, Minggu ya? Pasar Minggu 37 sekolah menumpang, Kebayoran Baru 28, Mampang Perapatan 24, Pancoran 20, Setiabudi 18, Tebet 10. Nah ini semuanya adalah kecamatan di wilayah JS2. Kalau Jagakarsa yang menumpang itu cuma 2, Cilandak tidak ada yang menumpang, Sanggerahan tidak ada yang menumpang, Kebayoran Lama cuma 2. Jadi untuk untuk Jakarta Selatan 1 itu hanya 4 sekolah. Berarti Hanya 4 sekolah yang memang menumpang. Sementara untuk yang belum ditentukan itu ada 2 sekolah. Ini dari Kecamatan Cilandak nih. Ini ya Mas ya, yang Cilandak 2 ini kenapa Mas Adi? Kalau mana emang? Kenapa Mas? Di rangkuman saya nggak kelihatan nih Mas. Bentar. Yang belum ditentukan ya, belum ditentukan. Ini nggak di screen nggak Mas? Cilandak. Ini SD Islam Asada sama SD Tadika Puri. Itu sudah tutup Mas. Sudah tutup. Oke, berarti sudah clear ya. Iya, itu saya sedang proses penutupan ke Perpal SP. Saya sedang lagi berkoordinasi dengan kementerian, Pak. Oke, siap. Berarti 2 sekolah yang SMP Selatan 1, Bu, SD Selatan 1, yang 2 yang memang belum ditentukan itu ternyata memang sekolahnya sudah tutup. SD Tadika Puri sama SD apa tadi, Mas? Nah, gitu. Berarti kan ini bisa di TL dari Sudin gitu ya Pak ya? Betul. Ya, nah ini maksudnya ini gunanya kumpul di sini tuh seperti itu, Sudinnya dihadirkan, itu tujuannya seperti itu. Nah, sekarang permasalahannya Sudin datang nggak nih Sudin Selatannya? JS2. JS2 yang belum hadir. Mas Lilik ya, Bang Indra ya? Iya, Mas Lilik. Dia berusaha masuk tapi nggak bisa, Nen. Barusan saya telepon. Nggak bisa, belum di... Coba dia, ini deh, dia save deh. Kalau Sudin JS1 sudah hadir? Nah, ini tadi Mas Lilik ya. Yang tadi, Bu. Mas Muhadi. Mas Muhadi. Sudah. Sudah, oke. Berarti JS1 sudah clear, Bu ya, konfirmasinya ya? Oke, terima kasih. Sekarang lanjut yang JS2 tadi, belum ya? Belum bisa masuk. JS2 itu Bu yang menumpang, itu total ada 139 sekolah. Oh, gitu ya. Masih 139 sekolah. Oke, berarti kita lanjut pengen tahu juga nih yang JU1, JU2 dua-duanya kan terundang kan di sini ya. JU1 Sudinya siapa ya? Tanjung Priuk ya? Tanjung Priuk itu JU berapa tuh? JU1 ya, Tanjung Priuk. JU1 Priuk, Bu. JU1 ada enggak operatornya, Sudin? Enggak ada lagi. JS2 mungkin bisa disebutkan Pak Tri, yang Pak Tri Pak. bisa hubungi Pak Tri JU1 operatornya untuk hadir, atau teman-teman yang dari JU bisa bantu hubungi. Nanti eksekusinya kalau permasalahannya ada di Sudin kan harus TL-nya dari Sudin nih. Kalau nggak hadir kan
Sama Ini aja sinar solar ini dari sekolah atau dari dinas? Yang dari Priok nih? Sekolah. Sekolah ya? Indra. Sekolah ya. Oke. Ini Priyono dari sudut mana nih? Jauh 2, Bu. Jauh 2. Jauh Oke, dua. Mas Pri, silakan Mas Pri. Paparkan Mas Pri yang untuk SDJS Jauh 2. Kalau Gimana? SD di JU2, Pak, izin itu memang banyak yang menumpang, Pak, karena sekolah-sekolah kecil. Dan juga ada 2 sekolah di Cilincing itu sekolah baru, Pak. Oh, Indra. gitu. Iya, sekolah baru itu. Cilincing ini kan ada yang mandiri 63 sekolah ya. Ya, Yang menumpang 22 sekolah ini. ya, itu ada sekolah kecil dan ada sekolah baru itu 2, Pak. Oke. Itu PKBM 1 sama SD 1. Untuk Itu Tanjung sekolah Priok baru. gimana? Kalau Priok itu Pak Mas Yogi, Pak, Mas Indra. Oh, JU2, JU1 dia ya? Iya, JU 1. JU1. Berarti Cilincing ini 22 ini karena memang sekolah-sekolah swasta kecil ya? Ya, terus juga kalau di negerinya ada yang di Sukapura 06 itu dia regrouping sama Sukapura 01. Oh, regrouping. Nah, di Cilincing tuh banyak yang regrouping. Iya, ini kan terlihat nih. Jadi Cilincing ini ada 22 sekolah nih yang menumpang nih kan? Iya, betul. Nah, Tanjung Priok 23. Sementara untuk Kelapa Gading ini memang 4 sekolah ini sekolah kecil juga ya? Sekolah kecil. Koja juga sama? 1, iya, dia sekolah kecil juga 1. Oke, siap. Artinya kalau ini kan masih bisa dihandle dengan teman-teman yang lain ya, gitu Iya, ya. betul, Mas Indra. Intinya gini, rekan-rekan, kenapa sih kita kumpulkan saat ini untuk pendataan ANBK ini? Karena kita harus memetakan sekolah-sekolah yang menumpang ini akan kita tumpangi di sekolah mana. Betul. Ya, jadi kita melihat daya tampung SMA dan SMK serta SMP negeri. Maka ini kan kami harus lihat nih, ini di penjaringan di SMP SD berapa nih yang harus kita tumpangi ke sekolah mana yang terdekat dari lokasi sekolah mereka. Contoh nih penjaringan ya kan, di penjaringan kita lihat di penjaringan ini sekolah mana yang belum nih, ya kan? Sekolah mana yang belum di status pelaksanaannya belum menumpang. Nah ini kan SD Dharma Suci nih, ya SD Dharma Suci menumpang, gitu kan? Jadi nanti ketahuan ini SD Dharma Suci ini dia menumpang kemana gitu kan, wilayahnya mana gitu. Oke ya. Jakarta Utara total 56 sekolah nih. Kita tinggal minta konfirmasi yang dari Kecamatan Tanjung Priok ya, dari JU1 ya. Iya, Mas Indra. Mas siapa namanya? Mas Yogi, udah masuk belum Mas Yogi? Coba sebentar, Mas Yogi. Halo, sudah ada belum Mas Yogi? Sebenarnya belum ada Mas. Nah ini untuk JS2 Mas Lilik. Monggo Mas Lilik, sudah masuk. Minta konfirmasi Mas Lilik untuk JU Jakarta Selatan 2. Ini banyak yang sekolah-sekolah yang menumpang. Halo Mas Lilik. Dengar, sudah. Oke, siap Mas Lilik. Oke. Ya, ini ada Pasar Minggu 37 sekolah. Ya. Kebayoran Baru 27 sekolah, Mampang 24 sekolah, Pancoran 20 sekolah, sama Setiabudi dan Tebet. Mohon dikoreksi Mas. Ya, kalau di sini ada komputer milik 7 aja di sistem kami pun di situ cuma pilihannya secara otomatis menumpang. Nah, kalau memang ada perubahan kita tunggu sampai sore ini. Nanti WA kita kalau ada edit perubahan, ternyata dia punya komputer bukan milik, minjem silahkan. Tapi di sini kalau kurang dari 10 pun dia akan statusnya itu secara otomatis dia menumpang di sistem. Iya. Iya. Itu Ini aja sih. Yang Tebet Mas, yang Tebet ini ada 16 sekolah, termasuk sekolah negeri ini banyak yang belum ditentukan sama sekali ini Mas. Dia baru hari ini dia tadi perwakilan dari Mas Kamal, Mas tolong dong ini dulu dibatalin, mau dirubah dulu biar nanti supaya dia mendapatkan untuk penentuan mandiri. Oke,
Berarti ini baru dibatalin barusan ya? Iya barusan. Makanya ini kita sama teman-teman kalau memang ada perubahan, nanti kalau memang siap mandiri, nanti dilihat dari jumlah komputer. Kebanyakan pada ngerubah di komputernya. Oke, baik. Makasih Mas Lilik. Tinggal nunggu Mas Yogi ya dari Tanjung Priuk. Mas Yogi udah masuk belum? Iya, saya. Ya, silakan Mas Yogi untuk Tanjung Priuk permasalahannya apa itu? Kecamatan Tanjung Priuk itu cukup banyak yang belum ditetapkan bahkan menumpang. Di Tanjung Priuk ini ada Kecamatan Tanjung Priuk ada 23 sekolah yang menumpang. Ini alasannya apa, Mas? Bisa dijelaskan nggak? Itu yang swasta ya? Ya nggak tahu nih, makanya saya tanya. Justru Oh ya, bentar saya buka dulu ya. Ini bahasanya baru nyampe juga, Mas. Ya, ini ada SD swasta nih. Iya. Swasta kebanyakan nih. Siap. Saya bentar buka laptop dulu. Ini benar-benar baru nyampe masalahnya. Ya, bentar. Oke, baik. Ditunggu. Ini ada 23 sekolah swasta ya. Mungkin ini ada SD Kinderville, Ananda Mulia, SDS ABC gitu ya. Kang Indra, baik. Nanya. Kalau nanti untuk ini kan ada pertanyaan nih, Pak. Untuk saat ini saya kan belum ada informasi, Pak, untuk masalah untuk nanti sekolah grouping itu gimana? Apa kita mengisi saat ini aja? Saat ini saja dulu. Oke, masalah nanti groupingnya nanti sambil berjalan ya? Iya, sambil berjalan aja. Kan nanti kalau memang dia ada grouping kan otomatis Dapodiknya bergabung tuh. Iya, betul. Biasanya kan meskipun sekolah tutup pun di Vervaltik masih nongol. Iya, betul. Karena nanti kan di BOAN-nya kan baru kita tetapkan dia tidak ini tutup. Iya betul, karena kan gini, kalau di Vervaltik itu kan update-nya kan agak lama ya. Jadi kan tetap kita gini aja ya, intinya kita jalani dulu, kita isi keadaan saat ini aja dulu. Nanti kalau memang bulan Desember atau apa memang grouping ya berarti kita langsung tindakan aja ya sambil berjalan. Iya betul, lanjut aja. Nah, masalah soalnya kan hari ini nih kan yang SMP SMK kan sudah mulai pendistribusian DNS nih. Nggak tahu SD kapan Mas Patri? Iya betul. Maaf Pak Indra. Untuk SD itu sebenarnya Kamis kemarin kita mau ngadain itu rapat dengan perwakilan operator tingkat Sudin. Kita mau distribusi akun. Nanti distribusi akun Sudin untuk distribusi akun kecamatan dan akun sekolah. Nggak taunya kantornya lockdown. Kita harus bikin rencana baru lagi nih Mas Indra untuk SD-nya. Ya bisa pakai Meet aja kali Pak Tri. Nanti bisa kita bantu untuk itunya. Ya coba nanti kita bikin rencana baru lagi Mas Indra. Oke siap. Makasih Pak Patri ya. Oke baik teman-teman, ini sudah jelas ya dari Jakarta Utara sama Jakarta Selatan yang sekolah-sekolah yang terutama tadi menumpang mandiri. Ini status pelaksanaannya Jakarta Selatan ini cukup banyak, ada 139 sekolah yang memang tadi di Jakarta Selatan 2 paling banyak itu Kecamatan Pasar Minggu, Kebayoran Lama, Kebayoran Baru, Mampang Perapatan, Pancoran dan Setiabudi. Ini kan belum statusnya masih menumpang. Bahkan Setiabudi ini hanya 7 sekolah yang mandiri, gitu ya, hanya 7 sekolah yang mandiri. Mohon nanti rekan-rekan operator sekolah untuk ini ya sudah disampaikan kemarin di paparan, mungkin Bapak Ibu Kepala Sekolahnya harusnya sudah paham pelaksanaan ANBK ini. Saya akan share paparannya sebentar. Mungkin Pak Sarudin sudah siap paparannya Pak Sarudin. Kalau mau Pak Sarudin silakan monggo. Belum Pak. Lanjut Pak Kang Indra, lanjut. Wah, curang ini namanya. Mana ANBK? Saya lupa naruhnya itu. Saya cari filenya dulu, lupa nih. Halo Pak. Ya, silakan. Ini, Pak. Oke, silakan. Iya, ini saya udah cek nih. Kebetulan saya kan lagi bareng juga nih sama operator Proktor yang di Tanjung Priok ya kan, Helpdesk di Tanjung Priok. Ini saya udah saya coba pastikan juga sama yang ini memang infrastrukturnya
tidak memadai seperti komputernya, labnya dan lain-lain, snacknya gitu. Jadi Baik. memang kita menumpang. Oke, baik. Yang penting itu ada penjelasan, Mas. Ada penjelasan, Mas Iya. Yogi, nanti Nah, sekolah ini itu kebetulan kan. Pak Kun Rijal ini kan ikut juga. Nah, Pak Kun Rijal ini sudah survei ke bawah untuk yang menumpang-menumpang sama yang mandiri ditumpangi. Jadi benar gak dia kalau dia disiap untuk ditumpangi sama dia memang menumpang. Dan rata-rata ini saya lagi diskusi, memang infrastrukturnya tidak memadai untuk dia melaksanakan mandiri. Siap. Berarti Tanjung Priuk clear ya, Mas Yogi? Siap. Dia memang swasta kecil ya? Yang rata-rata swasta kan ya, Mas ya? Swasta, memang swasta. Kalau negeri, insya Allah udah mandiri semua kok kita. Oke, Tanjung Priuk ya, Mas Yogi ya? Iya, siap. Terima kasih Mas konfirmasinya ya. Sama-sama. Bang Indra, izin sebentar. Ya, monggo silakan. Untuk JS2 tadi Bapak siapa yang sudinnya? Mas Lilik ya? Pak Lilik ya. Oh iya, Mas Lili mohon izin. Untuk ya maaf ya. Sebentar sebelum ke Bang Indra, saya nyelip sebentar. Untuk sekolah menumpang, ada beberapa hal yang membuat sekolah menumpang. Yang pertama adalah pelaksanaannya, modanya semi online. Ini perlu diketahui juga buat teman-teman operator sekolah wilayah Jakarta Selatan, 2 khususnya yang terkategorikan menumpang. Yang membuat sekolah itu secara otomatis di web verbalnya Mas Lili itu menumpang, permasalahannya adalah moda pelaksanaannya semi online, jumlah komputernya lebih dari 5, tetapi jumlah komputernya 0. Itu permasalahan yang pertama, ya. Oke, permasalahan yang kedua adalah pelaksanaannya semi online, jumlah komputer proktornya 1, jumlah komputer kliennya di bawah 5. Jadi kalau misalnya teman-teman operator sekolah di manapun berada di DKI ya, khususnya Jakarta Selatan 2, bisa mandiri dengan jumlah komputer kliennya minimal 5 dengan catatan komputer proktornya juga ada 1 minimal. Ya, itu udah bisa mandiri ya, Mas ya. Nah, kemungkinan saya rasa yang secara otomatis itu teman-teman tidak mengisi jumlah komputer proktor. Karena sebelumnya mungkin berpikiran komputer proktor itu yang harus dimiliki sekolah adalah server gitu ya. Tetapi seperti yang sudah Bang Indra sampaikan saat sosialisasi ya Bang In ya, waktu itu bahwa komputer proktor itu setara server, PC-nya setara server, spesifikasinya yang ada di dalam paparan tempo hari. Ya, jadi syaratnya ketika memilih semi online yang terisi di verbal PTK yang pertama adalah komputer proktor harus 1. Yang kedua, komputer klien yang sesuai spesifikasi baik itu milik sekolah maupun bukan milik sekolah minimal 5. Ya, jadi itu catatannya. 2 kategori infrastruktur itu sangat berkaitan sekali ya teman-teman operator. Karena ketika kita punya 5 bisa mandiri, catatannya adalah melaksanakan ANBK-nya 2 jadwal gitu ya. Jadi tetap ada konsekuensinya. Kalau punya 5 komputer klien, 1 komputer proktor berarti nanti bisa mandiri namun pelaksanaannya selama 4 hari. Barangkali itu Mas Li ya dari saya. Terus teman-teman operator sekolah mohon dicek lagi verbal TIK-nya. Dilihat apakah komputer proktornya terisi, kemudian komputer klien yang sesuai spesifikasi itu ada berapa, itu dicek lagi. Karena ketika 2 itu terisi, insya Allah mandiri pelaksanaannya ya, namun 4 hari gitu. Khawatir teman-teman di sekolah itu pengisiannya yang keliru ya, karena masih berpikir komputer proktor itu adalah
harus server gitu. Server kan belum pada punya anggaran. Gitu. Itu barangkali dari saya. Baik. Kan Bang Indra dilanjut. Terima kasih Mas. Baik. Ya, nambahin dikit. Monggo silakan Bang Milik. Iya, ya bagi teman-teman untuk di wilayah JS2 nanti kalau kepingin ada perubahan silakan nanti di grup aja, cukup menyantumkan untuk pembatalan itu pakai NPSN aja, nanti kita untuk melakukan pembatalan ya, biar nggak japri semuanya, di grup aja kita fasilitasi. Luar biasa nih Mas Lili, terima kasih Mas kerjasamanya. Ya, sama-sama. Lanjut Bang Indra. Bang Indra lagi telepon. Teman-teman operator sekolah, verbal ditutup sampai tanggal 30 Juni karena sudah pemetaan ya untuk Sudin nanti berikan kesempatan juga waktunya untuk melakukan pemetaan. Jadi kalau misalnya teman-teman seperti yang disampaikan tadi ada Mas Lili, kemudian yang lainnya yang mau ubah verbalnya sesegera mungkin supaya Sudin juga bisa langsung TL. Ya, jadi dicek di akun operator masing-masing, nanti dilihat apakah komputer proktornya terisi atau tidak gitu ya. Kemarin sudah disampaikan resource sharingnya ketika sekolah tidak punya komputer klien minimal 5, bisa mendata guru yang punya laptop dan siap dipinjamkan. Ya, kemarin kita kalau lihat progres satu kecamatan di Mampang itu kecamatan Mampang yang mandiri cuma 8 gitu ya. Mungkin setelah ini nanti bisa mandiri semua, syukur-syukur ya. Bang Indra, sudah bisa dilanjut Bang? Oke, baik. Mohon maaf tadi ada telepon. Rekan-rekan gini ya, ini di Perpal TK, ini sekolah saya sendiri nih. Ini kami otomatis mandiri ya, karena memang tahun kemarin UMBK-nya kita sudah mandiri. Ini lab yang kami isi gitu ya. Jumlah komputer proktor sebenarnya kalau mau diisi jumlah lebih banyak dari ini, cuma kan ini aja. Nah ini di sini nih ada rekan-rekan jumlah komputer utama, jumlah komputer laptop sesuai spesifikasi milik sekolah, yang milik sekolah. Artinya milik sekolah itu yang memang dibeli oleh dana BOP atau BOS ya, yang milik sekolah yang memang mungkin di saat ini dipinjam oleh guru dan lain-lain. Ini boleh dimasukkan sejumlah minimal misalnya di sini 5. Ya, di sini 5. Lalu di sini ada kata-kata jumlah komputer laptop sesuai spesifikasi bukan milik. Nah ini rekan-rekan SD bisa, kan kalau SD negeri ya, SD negeri itu kan pasti jumlah gurunya minimal 12 orang tuh. Ya, rata-rata 12 lah, itu kan kecuali di daerah tempat itu ada sekolah yang memang kelasnya cuma satu ya, cuma 6 kelas, berarti kan sudah 6 komputer tuh kan, ada 6 laptop gitu kan. Nah itu yang jumlah komputer laptop sesuai spesifikasi bukan milik ini dianggap saja punya guru nih. Ya, jadi punya guru dipinjam sehingga nanti ketika dijumlahkan ini menjadi totalnya menjadi 15. Gitu, 15. Jadi pergunakan laptop guru atau laptop tata usaha atau komputer proktornya segala macam ini pinjam dulu nih yang dari sini nih untuk yang komputer milik. Sementara untuk komputer proktornya ini kan tahun yang lalu SD itu kan sudah banyak beli tuh komputer server yang persiapan untuk UNBK tuh. Ya, persiapan untuk USMBD BK itu kan tahun lalu gitu. Jadi memang harusnya komputer-komputer tersebut bisa dipakai. Ya bisa dipakai karena spesifikasinya sudah jelas itu, spesifikasinya sudah jelas. Itu sudah cukup jelas spesifikasinya. Jadi terutama buat sekolah-sekolah negeri nih ya, buat sekolah-sekolah negeri mohon ini JS1, JS2 terutama JS2 yang belum sama JU ya, yang belum sekolah-sekolah negeri
Tadi JU jawabannya sekolah swasta yang banyak, memang di sana JU banyak sekolah swasta kecil-kecil ya. Nah, untuk sekolah negeri di JS 2 nih terutama. Ini tolong kan teman-teman kepala sekolah SD itu setahun yang lalu ketika dinas ingin mengadakan USMBDBK, sekolah kan rata-rata sudah menganggarkan dan membeli komputer-komputer yang bahkan kemarin ada beberapa sekolah yang laporan ke saya, Pak, server saya Intel Xeon. Wah, itu keren banget itu. Ya, SMP saja saya nggak pakai Intel Xeon, saya pakainya Intel Core i5, Core i3. Nah, ada sekolah SD yang beli beneran server beneran itu. Ya, beneran server. Nah, ini bisa dipakai, bisa digunakan. Nah, ini tinggal tulis aja gitu loh. Yang paling penting di sini nih, rekan-rekan. Ya, paling penting di sini nih, dari jumlahnya. Ya, dari jumlahnya, ya dari jumlah komputernya ini yang bukan milik, yang ini pastikan adalah yang milik yang memang punya sekolah sendiri. Yang baik dibeli menggunakan dana BOS, dan Pak, ini komputernya buat operator, ya dipakai dulu, kan cuma 2 hari dipakainya. Kan nggak dipakai selama berapa minggu. Pak, laptop ini laptop proctor, nggak masalah. Ya nggak masalah. Yang penting itu kan laptop sekolah. Ya, anggaran sekolah. Pakai dulu itu. Didata saja berapa kepemilikan komputer sekolah. Ya kan, operator SD kan tuh keren-keren tuh laptopnya, Core i7, Core i5, AMD Ryzen, wah keren-keren itu ya kan. Nah, itu bisa dipakai itu. Ya, daftarkan itu, ditambah dengan mungkin laptop-laptop yang sudah dibeli oleh sekolah. Nah, dijumlahkan itu. Jumlahkan berapa totalnya di sini di input. Yang kedua, di sini jumlah komputer laptop sesuai spesifikasi bukan milik sekolah. Ya, yang bukan milik sekolah ini anggap misalnya milik Bapak Ibu gurunya. Ya, Bapak Ibu gurunya punya semua laptopnya. Di data Bapak Ibu gurunya punya laptop, masukkan di sini. Kalau ada Bapak Ibu guru laptopnya nggak mau dipakai, tadi pindahin sama Bu Astin ke Pulau Seribu itu ntar. Ya, udah PNS, pinjam laptopnya nggak mau, pelit gitu ya, ntar dipindahin sama Bu Astin ke Pulau Seribu tuh guru nanti. Ya, nanti nemenin di sana. Nah, ini kan cuma 2 hari Bapak Ibu pakainya. Cuma 2 hari kok, nggak masalah. Jadi silakan diisi sehingga nanti teman-teman Sudin melihat di sini sudah ada 5. Di sini ada guru-gurunya misalnya 12, sudah 16 tuh. Sudah ada 16 komputer tuh laptop, sudah terpenuhi tuh. Sudah terpenuhi. Lalu pilihannya di sini ya, di sini isi saja. Di sini pilihannya adalah semi online, jangan online. Ya, pilihannya semi online. Kalau memang internetnya bagus, Pak, internet saya 100 MB dedicated. Monggo silakan yang online. Silakan pilih. Ya, online. Gitu. Saya lebih setuju dengan menggunakan semi online. Ya, kenapa? Kalau semi online itu penataan tata laksana ketika troubleshoot-nya itu lebih mudah. Karena nanti teman-teman dari wilayah itu bisa membantu. Kalau online ini permasalahannya ketika sekolah bermasalah dengan jaringan segala macam, maka otomatis sekolah-sekolah tersebut harus menghubungi kementerian langsung, menghubungi Pusmenjar. Ini agak sulit. Agak sulit karena dari provinsi saya tidak punya akses untuk yang online. Tapi untuk yang semi online, saya punya akses full. Ya, untuk yang semi online saya punya akses full. Jadi saya bisa membantu teman-teman wilayah nanti ketika ada sekolah yang bermasalah segala macam, karena memang prosedurnya sama, itu kita bisa bantu nanti. Gitu ya. Jadi silakan teman-teman yang sekolah-sekolah yang belum menentukan itu, tolong tuh di data kembali ya, terutama ini nih ya, jumlah komputer utama Proctor ya, lalu jumlah komputer sesuai dengan spesifikasi dari sekolah, milik sekolah, sama komputer bukan milik sekolah. Nah, ini terutama untuk sekolah negeri. Jakarta itu ada 1.300 sekolah negeri. Ya, 1.300 sekolah negeri itu kalau bisa mandiri semua, Jakarta hebat sekali ini. Ya, jadi kita insya Allah mudah-mudahan bukannya SMP tidak mau menolong SD, nggak mau ditumpangin, bukannya SMA tidak mau ditumpangin, bukan. Tapi kami kepingin memang benar sekolah-sekolah yang memang benar-benar tidak bisa seperti yang di Pulau di SMP SD di Tanjung Priuk sama di Cilincing. Nah, itu kan yang perlu benar-benar kita tolong. Nah, ini kita bisa lihat tuh di Cilincing itu ada berapa sekolah negeri tuh, SMA negeri atau SMA dan SMP negeri. Ya kan? SD yang menumpang ini otomatis akan kita tumpangkan ke SMP, SMA, SMK negeri di Kecamatan Cilincing. Nggak mungkin kita tempatkan mereka menumpangnya di SMA, SMK, SMA, SMP negeri di Tanjung Priuk, kejauhan. Ya kan? Dari lokasinya kejauhan. Kita harus teliti itu.
Ya kan grade split itu supaya mereka ketika menumpang pun paling tidak bisa satu kecamatan atau paling tidak satu kelurahan. Gitu, satu kelurahan bisa ditumpanginya. Gitu ya. Kenapa sih, Pak? Saya bisa numpang ke SD swasta nggak yang sudah punya perangkat? Monggo saja. Ada mungkin di sini SD yang di dalamnya ada SD, SMP, SMA swasta tuh gabung. Boleh nggak pakai paket yang punya SMP? Silakan daftarkan yang punya SMP-nya. Kan ada tuh SD, SMP, SMA swasta tuh gabung satu yayasan. SD-nya, SMP-nya mandiri, SMA-nya mandiri, tapi SD-nya menumpang. Nggak usah, pakai aja fasilitas SD-nya, SMP, SMA-nya. Tinggal kepala sekolah SD-nya berkomunikasi dengan kepala sekolah SMP dan SMA yang nanti mau ditumpangin kalau satu yayasan. Itu lebih mudah. Kalau memang sekolahnya memang nggak punya yayasan, cuma satu saja, SD saja, nanti itu serahkan nanti ke teman-teman, ya ke teman-teman di Sudin. Nanti kami akan memilihkan sekolah tersebut nanti menumpangnya di sekolah mana. Inilah alasannya kenapa rekan-rekan dikumpulkan saat ini, ya. Kenapa rekan-rekan dikumpulkan saat ini? Karena kami harus menentukan sekolah-sekolah ini nanti menumpangnya kemana, gitu, ya. Gitu. Kira-kira seperti itu, rekan-rekan, bisa cukup jelas ya? Ya, barangkali ada yang mau bertanya, dipersilakan barangkali Bang Indra ya. Bang Indra, izin Ya, bertanya. silakan. Bang, tadi disampaikan oleh Bang Indra terkait dengan status online dan semi online. Itu kalau saya mau merubah jadi semi online, khawatir terjadi kendala seperti yang Bang Indra sampaikan. Tadi saya sudah coba rubah, tapi perlu persetujuan atau koordinasi dengan dinas, gimana tuh Bang? Solusinya Bang? Wilayah mana nih? Wilayah Pesanggerahan Bang. Ya, satu, ke Mas Muhadi. Minta tolong ke Mas Muhadi, nanti dibatalkan tuh, Mas Muhadi. Mas Muhadi. Siap. Terada atau dibatalkan? Dia mau rubah jadi semi online. Poririn juga bisa kayaknya tuh disulap. Poririn ya. Bisa Poririn mah. Poririn aja. Iya Mas Muhadi mah punya asisten. Ya lagi. Siapa lagi yang mau bertanya, monggo. Lanjut teman-teman yang masih bingung, silakan ditanyakan mumpung ada suhunya nih dari SMP. Ya Bu, Misi mau nanya. Ya. Dari Asyafik Tanjung Priok. Oke. Ini kan waktu itu ngisi komputernya kan waktu dapat dana, bukan dapat dana dari pemerintah sih, ada hibahan, ada dari donatur gitu. Tapi waktu itu ngisi 10, sekarang udah rusak semua gitu Pak. Jadi gimana ya Pak? Jadi karena buang aja udah rusak, nggak usah dipakai, buang aja. Maksud aku ngubah status di Vervaltiknya gimana ya? Apa perlu bikin surat gitu? Koordinasi ke Mas Yogi. Oh, ke Mas Yogi aja. Minta dibatalin. Iya, minta dibatalkan ke Mas Yogi. Habis itu baru nanti diubah dari webnya ya? Iya, betul. Selaku operator harus bikin surat bla 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 nggak, atau emang harus ngubah sekali aja di web? Langsung aja dari sekarang nih, karena kan besok sudah terakhir. Nanti kalau surat lama. Oke, langsung intinya kerjain webnya aja satu ya, nggak usah bikin surat macam-macam. Iya. Terima kasih Pak. Silakan koordinasi dengan Mas Yogi ya. Oke, siap Pak. Tanjung Priok tadi ya. WA aja WA. Nah tuh WA tuh ada Mas Yogi aja. Untuk kayaknya sambil kopi nih Mas Yogi masih di Bang Rizal nih. Paling nggak nyalain. Nomornya dong Mas Yogi, nomornya dong. Mas Kun Rizal tuh ada. Bisa Mas Kun Rizal. Lanjut teman-teman, kalau masih ada yang bingung silakan ditanyakan. Khususnya yang sekolah-sekolah menumpang ya, kalau yang mandiri mah kayaknya sudah oke lah ya pemahamannya. Jakarta Timur juga ada 300 sekolah belum ditentukan ini. Jakarta Timur dari semua jenjang ya, dari semua jenjang. Oh, untuk semua. Kita fokus ke SD. Kalau saya bingung ngurutin kabel, Indra. Mererin, kabel jangan diurutin. Saya yang perlu diurutin, ini pegel banget badan. Saya bingung ngurutin kabel, lupa-lupa mulu. Beli yang Ketna, gak usah diurut-urut. Mahal. Langsung diinjak aja Mas. Besok hari apa nih? Hari Kamis deh ya. Kamis kita ketemu ya, Jagakarsa ya. Beliin dong, bagi dong. Jagakarsa kita ketemu Kamis ya. Pembatasan. Kemarin juga Kamis, Omdo sampai kemarin surat keterangan dokternya belum keluar. PSBB, wih. Kita kan habis isoman. Ya. Bang Ida, sebentar. Silakan. Tanya, udah keluar. Ya, sambil udah keluar surat izinnya.
Teman-teman untuk JS kemarin kan sudah ada BIMTEK Proktor perwakilan, tapi mohon izin ada yang tidak ikut ya karena ada pengurangan peserta tempo hari ya Bang In, seperti yang saya sampaikan tempo hari ya. Cilandak ya Poririn yang nggak keangkut ya? Poririn? Iya satu Bang Hanafi mungkin ada di sini nih. Oh iya. Oh yang kemarin nggak keangkut waktu pas di LPMP? Enggak Bang, itu ya, ada yang dikurangin sama JT juga ada, JU juga ada. JP, JP, JS, JT kalau nggak salah ada juga yang dikurangin karena yaitu kuotanya. Gitu. Iya, itu kan soalnya sayang apa dikurangin. Ada apa? Mohon izin teman-teman yang sudah kemarin perwakilan ke LPMP, itu ada pesan dari LPMP mungkin dan dari bidang dari Bu Astin, aku kasih kurikulum. Teman-teman mengimbaskan ke operator sekolah di wilayahnya masing-masing ya, baik itu melalui tingkat kecamatan, bahkan mungkin tingkat wilayah binaan, supaya pemahaman terkait dengan teknis atau aplikasi ANBK yang teman-teman dapatkan di LPMP itu bisa nyampe juga ke teman-teman proktor sekolah. Kalau di JS jangan bingung, udah ada sultannya no Bang Indra dan kawan-kawan. Jadi tinggal kontak aja 253 ya Bang In ya. Jadi kemarin begitu infonya ya. Nah nanti itu progresnya tetap dipantau oleh Dinas dan LPMP hasil dari kegiatan kemarin ya. Poririn dan kawan-kawan ya, ada berapa kemarin JS? Poririn? Mas Kamal nih, Mas Kamal. 14. Mas Kamal nyaut dong, Mas Kamal. Lagi ngopi dia. Susah. Oh, lagi ngopi. Ya, untuk Tebet ada Mas Kamal, Poririn masuknya apa? Jaga Karsa ya? Karsa. Ya, Jaga Karsa. Ini Bang Indra nyaut-nyautin aja lagi. Ada Pak Mariadi kok di sini koordinatornya Selatan. Ada. Oh iya, mana nih dia? Tadi mana Ustaz Mariadi? Kok nggak nongol-nongol, Ustaz? Biasa dia mah Ustaz mah ngedekem aja, entar kirain baru nongol, dilus-lus nongol. Ya, JS1 izin JS. Wah, lagi jalan-jalan dia. Basuki ya, yang JS berapa? Yang Basuki Rahmat JS2 ya? JS2 Pak. Iya, Guntur. JS2 dari Setiabudi, Guntur. Setiabudi ya. Ada di sini nggak ya koordinatornya ya? Perwakilannya mungkin. Perwakilannya Denden apa ya kalau nggak salah deh, Setiabudi. Iya, dari Mampang. Iya, dari Mampang ada. Ustaz jalan-jalan nih, dia mah anak buahnya lagi di briefing, dia jalan-jalan, ampun. Oke, Bapak Ibu, rekan-rekan operator, cukup jelas informasinya ya. Mudah-mudahan kita jelas ya ngomong apaan, suaranya perketek doang. Ya. Baik, sudah cukup jelas ini. Oke, operator JS03, monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Gandara Selatan 03 dengan Abdul Hamid operator Pak. Mohon izin di tempat saya itu saya mau nanyain Pak, tempat saya itu jaringannya namanya net computing Pak. Apakah untuk AN besok kira-kira layak atau tidak Pak? Apa harus kita rubah atau gimana Pak? Jaringan net computing Pak. Net computing ya. Iya Pak. Net computing atau think client namanya itu. Think client itu bisa ya, persyaratannya udah jelas. Di spesifikasinya sudah jelas think client itu bisa digunakan. Tapi komputer proktornya terpisah. Jangan komputer yang itu ya jadi servernya itu terpisah. Jadi tetap ada server terpisah. Komputer think clientnya masih aktif sekarang. Masih Pak, alhamdulillah masih. Semuanya bisa 36 apa 40? Tadinya 40 karena ada beberapa part yang rusak, jadi saya pangkas jadi 32 Pak sesuai ROMDEL sekarang. Yang penting pastikan itu bisa beroperasi. IP address-nya itu bisa dibuat setting menjadi IP address sesuai dengan topologinya ANDK. Ya, jadi kalau nanti topologi ANDK-nya bisa, itu nanti bisa kita coba gitu ya. Dan dari Selatan itu sebelah mana ya? Di SD Rawa, di dekat ITC Fatmawati Pak.
Oh, itu dekat ini ya, Jalan Madrasah ya? Ah, betul Pak, betul, tepat sekali. Oke, siap. Jalan Oke, Madrasah, nanti Pak. kapan-kapan saya bisa mampir lah, saya cek itu. Boleh Pak, Ya, siap, saya bisa siap. nanti bisa kan nanti selatan 1, selatan 2 kan kita belum visitasi nih. Ya, kita belum visitasi sekolah, kesiapan segala macam gitu ya. Insya Allah nanti mudah-mudahan kalau COVID-nya sudah mulai mereda, kita coba visitasi ke sekolah-sekolah untuk minimal persiapan simulasi ya. Minimal persiapan simulasi nanti kita sudah bisa lihat gitu. Persiapan sekolah-sekolah teman-teman itu. Oke, monggo yang lain mungkin yang bertanya. Terima kasih Pak. Ini ada yang nitip pertanyaan boleh? Silakan. Nggak mau disebutin Oh, namanya. Mbak Ririn, besok jangan cuma nitip pertanyaan. Nitipin buah, nitipin apa gitu, bukan nitip pertanyaan. Nitip makanan ya. Ya ada yang nitip pertanyaan, cuman kayaknya takut namanya Denny. Oke, saya hide namanya. Lagi siaran saya. Ini terkait ANBK, masih banyak teman-teman kesulitan di persiapan ANBK, Bang. Mungkin Bunda Astin masih ngikut kali ya di sini ya. Jadi tolong diinfokan ke kepala sekolahnya, katanya seperti itu. Karena teman-teman operator tahunya hanya persiapan di verbatiknya aja, sementara untuk salpasnya mungkin ya banyak kepala sekolah masih ada yang belum paham dan belum mengetahuinya. Ini dari Pancoran. Oke. Sebenarnya kepala sekolah SD itu nanti disambung lidah atau sambung tangan. Ya. Kepala sekolah SD itu sudah kita ajak sosialisasi oleh Bu Astin juga beberapa waktu yang lalu sebelum kegiatan ini kita mulai, sebelum kegiatan PMP dimulai itu sudah kita sosialisasikan tuh sewilayah DKI gitu ya, sewilayah DKI gitu ya. Nah, mungkin ya memang kadang kalau misalnya Zoom meeting seperti ini ada rekan-rekan yang langsung paham, ada yang nggak maksimal ya, lag gitu ya, personal gitu ya. Mungkin ada teman-teman kepala sekolah yang sudah langsung paham itu. Nah, itu sudah ditugaskan oleh Bu Astin dan oleh Kasdikdas masing-masing itu yang mengelola dan yang melakukan pengawasannya adalah pengawas sekolah masing-masing tuh. Ya, pengawas sekolahnya. Jadi nanti mungkin nanti Bu Astin atau Kasdikdas masing-masing wilayah itu nanti akan meng-up pengawas sekolahnya masing-masing bagaimana persiapan di sekolah binaannya gitu. Itu Bu Ririn ya. Itu kayaknya khusus daerah Pancoran kali ya, atau mungkin daerah lain ada kali ya, karena yang ngechat saya orang Pancoran. Oke, siap. Ya, Ustaz. Suaranya meledak-meledak. Kalau untuk jaga kasta yang tadi Poneni bilang, untuk sinyalnya kali ya. Itu Pak Ustadz bisa laporan kali. Iya, jaga kasta karena kemarin sudah kerja jaga terkait dengan nanti sekolah-sekolah. Ini memang betul kayak saya bilang tadi bekerjasama dengan pengawas. Jadi pengawas wilayah itu ada 4 wilayah dan masing-masing wilayah didampingi oleh dokter wilayah seperti itu. Tapi saya belum bisa jawab karena saya masih menunggu Pak Indra gitu. Nah, sehat nanti kami jadi kita langsung bisa buat kunjungannya langsung. Oke, ini ada sekolahnya. Oke, Ustaz Mariadi, thank you. SDCI, mau tanya Pak, kalau mau numpang di SMA 1 yayasan gimana caranya? Ya itu bilang di perpal TIK-nya diinput aja, di perpal TIK-nya diinput saja perangkat-perangkat yang ada di SMA. Ya, perangkat-perangkat yang di SMA, jadi otomatis itu jadi mandiri tuh, karena kan satu yayasan. Ya, tidak menumpang di SMA tapi mandiri karena satu yayasan. Jadi kalau SD yang menumpang di sekolah SMP atau SMA satu yayasannya itu sifatnya mandiri ya, sifatnya mandiri. Bentar, saya ada telepon dulu sebentar ya. Silakan lanjut.
Oke, gimana? Rekan-rekan, sudah cukup jelas ya? Kalau sudah cukup jelas, silakan yang ingin merubah status pelaksanaan, mau rubah perpal TK-nya, silakan menghubungi adminnya. Untuk JS1 ada Mas Muhadi, kalau JS1 alhamdulillah sudah aman. JS2 dengan Mas Lilik, terus JU1 dengan Mas Yogi, terus JU2 dengan Mas Purwanto tuh ya? Priyono ya? Mas Pri ya? Gitu. Silakan, mungkin masing-masing sudah punya nomor kontaknya. Halo, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan. Mau tanya sama Mas Muhadi, Pak. Masih ada ya? Mas. Monggo, silakan. Ya, silakan Mas. Mau konfirmasi tadi yang untuk JS1 Kecamatan Cilandak ada 2 sekolah. Tadi Kapuri satu lagi, satu SD tadi, Pak. Asadah ya, Pak? Asadah. Kenapa? Ya, betul. Barusan saya sudah koordinasi sama SDA Saada. Kebetulan operatornya sedang terpapar COVID-19 ya, Pak. Jadi mungkin nanti saya wakilkan untuk ininya, Pak, apa namanya, perpaltiknya yang dibutuhkan apa, Pak? Ya itu di isian perpaltiknya, Mas. Oh, diisi perpaltiknya aja ya, Pak ya? Ya. Oh, seperti itu. Oke, Pak. Kebetulan yang Asada sih ada sekolahnya, Pak, belum tutup. Kalau tadi Kapuri memang sudah tutup, Pak. Tempo hari konfirmasi ke saya itu siswanya sudah berkurang dan akan tutup katanya bilangnya. Oh, seperti itu. Coba tahu dikonfirmasi lagi deh. Iya, Pak, saya konfirmasi lagi, Pak. Oke, makasih Mas Muhadi. Oke, siap. Cakep Bang Hanafi, greget banget dah. Mantap lah, itu dia yang keren itu. Gercep namanya, gercep. Ya, Kang Mitra. Monggo, silakan, Kang Lilik. Untuk wilayah 2, kalau sudah ada perbaikan nanti japri lagi ya, biar nanti kita diskusi lagi. Nah, itu aja sih. Siap. Nanti untuk ini ya, status semi atau online-nya. Oke. Ya, udah itu aja lagi. Oke, makasih Mas Lilik. Ada lagi mungkin Kang Sarudin? Saya. Oke, Kang Yogi, silakan. Ini untuk Jakarta Utara, wilayah 1 maupun wilayah 2, apabila belum ada respon cepat dari saya bisa ke Mas Supri, atau sebaliknya dari wilayah 2 bisa ke saya juga. Bagus, mantap Mas Yogi. Ya. Siap. Oke, ini di JU1 dan JU2 ini sudah kolaborasi ya. Itu. Ya, Pak Bang Indra. Oke, itu ada Hanan itu. Lagi posko. Iya. Keren banget dah Hanan. Kabur dia, mungkin. Mas. Hah? Kabur tuh, takut dia. Ya Hanan. Dia disuruh nyetak DNS, belum dicetak itu. Tanyain, udah dicetak belum DNS? Besok dibagiin tuh DNS. Oke, Bang Indra, udah sebagian tuh udah dirubah, proses mandirinya sama semi online-nya sudah mulai berjalan kok. Saya di Utara 2 nih. Pokoknya maksimal besok tanggal 30 udah beres ya, Mas Pri ya? Siap, Mas Indra. Ya, oke, sip. Lanjut. Oke, mungkin dari teman-teman yang lain. Mas Indra, pembagian akunnya kapan, Mas Indra? Pembagian akun BioUN-nya untuk SD mungkin BioUN SD-nya mungkin saya koordinasi dengan Pak Tri ya nanti biar kita segerakan aja. Mas Indra. Pak Tri itu disebut namanya Pak Tri ngejawab noh. Gimana Mas Pak Tri? Ini kita kan mau jadwalin nanti distribusi akun Sudin dulu. Nanti Sudin distribusi akun kecamatan sama akun sekolah. Iya, siap. Nanti kita rencanakan dulu. Padahal rencananya Kamis kemarin kita mau ngumpul, tapi karena lockdown jadi nggak jadi. Patri, ya. Patri, ini untuk akun Sudin, untuk akun Sudin, akun wilayah. Apakah teman-teman dari teman-teman Sudin yang sekarang yang akan dilibatkan atau dari Dikdasnya langsung dari sekolahannya? Pengennya Dikdas saja, Pak. Karena kebanyakan dari PTK masalahnya. Ini. Iya, justru makanya kasihan teman-teman operator terpal nih kasihan nih. Overload makanya saya nggak mau di sini gitu loh, mau share-nya di petugas baru nanti berdasarkan. Oke, di persekolahan ya. Ya. Di persekolahan. Nanti saya minta izin Pak Tri, saya minta akun ya. Ya, oke Pak. Saya biar bisa bantu kontrol. Iya. Kan Pak Tri kalau dicolek namanya pasti keluar dia. Langsung nyebut. Dia emang senangnya colek-colek kok. Ngopi bareng lagi Pak Tri. Ntar kita ngopi bareng lagi ya.
Oke. Siap. Oke Bapak Ibu, rekan-rekan sudah cukup kali ya informasinya. Dari saya cukup sekian, mungkin karena saya ada keperluan sedikit keluar dulu ini. Ya, informasi dari saya cukup sekian. Mudah-mudahan teman-teman yang tadinya belum paham pengisian Perpal TIK dan persiapan ANBK-nya, insya Allah nanti hari ini bisa paham dan bisa memperbaiki Perpal TIK-nya, terutama untuk teman-teman yang tadi dia di JS2, itu bisa segera direalisasikan, mengingat pendataan Perpal TIK itu terakhir, ya tanggal 30 Juni, lalu nanti di bulan Juli besok mungkin teman-teman SD akan sudah dapat langsung mendapatkan akun BioAN untuk melihat siswa-siswa yang akan menjadi sampling. Ya, nanti untuk BioAN-nya yang akan disampling ada anak kelas 5, berarti anak kelas 4 yang saat ini, anak kelas 4 saat ini akan naik kelas 5. Ya, atau yang sekarang sudah naik ke kelas 5 nih. Ya, secara otomatis itu langsung bisa disampling. Lalu untuk sekolah-sekolah penggerak, yang sekolah SD yang dijadikan sekolah penggerak, maka nanti pesertanya adalah kelas 4 dan kelas 5. Ya, jadi sekolah-sekolah SD penggerak itu pesertanya adalah sekolah siswa kelas 4 dan kelas 5. Itu untuk khusus untuk sekolah penggerak. Sementara untuk sekolah-sekolah yang bukan masuk ke dalam sekolah penggerak itu hanya anak kelas 5 saja. Oke, saya rasa itu Ini saja. ada yang nanya lagi nih Mas Indra. Ya, dapat datanya dari mana katanya, nanti kalau saya yang jelasin salah. Dapat data apa nih? Siswa yang untuk jadi yang 30 orang plus 5 itu dapat datanya dari mana? Oke, dari Dapodik, kita Dapodik sesuai dengan regulasinya, BioAN itu mengambil data dari Dapodik. Yang diambil data pertama adalah random ya? ekonomi, random. Jadi setelah tidak bisa menentukan siapa saja. Yang penting teman-teman operator Dapodiknya ingat, ekonomi keluarga itu wajib diisi. Ekonomi keluarga tuh pendidikan orang tua, pekerjaan orang tua itu wajib. Karena nanti samplingnya dari situ tuh. Ya, itu akan menjadi sampling. Ya. Jadi coba saya coba buka sebentar sebelum saya close. Ini ada biodata peserta. Ada impor ekonomi, ya. Jadi ada ekonomi orang tua itu masuk. Ya, ekonomi orang tua itu masuk sebagai bahan sampling. Ya. Jadi intinya teman-teman operator Dapodiknya dibenerin aja dulu. Ya, betul. Besok kan cut off tuh Dapodik tanggal 30 juga. Nah, ini nih ya. Rekan-rekan ya, ini bisa kelihatan ya. Nah, ini ada biodata peserta, ini ada data ekonomi sosial nih. Data ekonomi sosial itu masuknya adalah nih semua sekolah ya, sudah ada nih data ekonomi sosialnya. Contoh ini adalah SMP. Saya coba SMP aja dulu karena SMA SD belum dikasih sama Pak Tri. Nah, ini ya jenis tinggalnya, ya jenis tinggalnya, mereka tinggal sama siapa, sama orang tua, alat transportasi yang digunakan, waktu tempuh sekolah, ya anak keberapa, jumlah saudara, ya layak PIP, segala macam ini ada nih, alasan layak pendidikan ayah, pekerjaan orang tua nih, ini semua masuk nih, ya ini semua masuk karena nanti dari sinilah nanti kita bisa menggenerate samplingnya. Ya, sini baru kita bisa generate samplingnya. Nah, ini kayak ini nih. Ini SMP 161 sekolah penggerak nih, dia ada 2 sini otomatis. Ya. Bang Hamzah dong, Bang Hamzah. Iya, Bang Hamzah itu. Banyak tuh sekolah penggerak di ini, ya. Jadi ini data ekonomi sosial itu jadi pekerjaan lagi tuh untuk teman-teman operator Dapodik. Jadi pekerjaan orang tua, ya, pekerjaan orang tua, pendidikannya, sama itu penghasilan. Ya, pokoknya isi lengkap deh ya. Anak keberapa di kartu keluarganya, terus pokoknya macam-macam lah data pribadi siswa itu memang harus diisi secara langsung semuanya untuk kelengkapan data gitu aja ya. Saya rasa itu saja rekan-rekan, mohon maaf sekali lagi mungkin saya kurang jelas. Nanti insya Allah ke depan kita akan coba mulai untuk saya akan mencoba untuk bergabung dengan teman-teman Jagakarsa dulu. Kita akan mengecek kemampuan teman-teman yang kemarin ikut pelatihan BIMTEK di LPMP. Selanjutnya nanti wilayah-wilayah lain insya Allah saya akan keliling. Untuk Jakarta Utara tadi ada Bang Hanan, ya, udah ada Karnopis di sana, ada Bang Alip dan lain-lain, itu yang teman-teman nanti wilayah bisa membantu. Untuk Jakarta Selatan di sini ada Pak Sahrudin, ya, Pak Sahrudin untuk wilayah Tebet, Pancoran dan lain-lain, sebenarnya JS2 lah. JS2 itu Pak Sahrudin, ya. Terus di S1 ini bisa ke saya nanti gitu ya. Terus ada Pak Andri dari 117, Mas Hamzah di 161. Ada Pak Haji Pahrudin di SMP 19, ya. Lalu ada Pak Subandi di SMP 212, ada Pak siapa lagi, Kang? Ada Bang Adin di SMP
Muhammadiyah 1 ya. 177. Ya, Bang Andri itu 177 ya. Itu banyak rekan-rekan mungkin nanti yang bisa membantu proses persiapan ANBK-nya. Saya rasa itu saja dari saya. Terima kasih Bu Astin, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Ya, teman-teman, Pak Sahrudin, terima kasih. Mohon maaf saya izin duluan. Saya mau ada perlu. Terima kasih. Dari saya mohon maaf. Selamat sore, salam sehat semuanya Bapak Ibu rekan-rekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bang Indra atas semua arahan dan teman-teman operator Sudin dari wilayah Jakarta Selatan dan Jakarta Utara yang sudah memberikan konfirmasi dan progres pengisian Perpal TIK ya sebagai salah satu bentuk persiapan dan kesiapan ANBK untuk jenjang SD di Provinsi DKI Jakarta. Dari hasil progres yang sudah disampaikan oleh tiap-tiap Sudin tadi untuk Jakarta Selatan, 1, 2, dan Jakarta Utara, maka di sini kita bisa ambil kesimpulan bahwa untuk yang JS2 dengan kategori menumpang yang sangat mayoritas di Jakarta Selatan, selanjutnya akan ditindaklanjuti tadi oleh Mas Lili ya, yang kemudian melalui operator teman-teman sekolah untuk melihat kembali dan cross-check pengisian perpalnya. Kalau kita lihat dari total jumlah sekolah yang ada di tiap-tiap kecamatan, itu lebih banyak menumpang dibanding yang mandiri ya untuk JS2. Namun tadi sudah dibuka kesempatan oleh Mas Lili kepada teman-teman operator sekolah bagi yang ingin pembatalan dan melakukan perbaikan Perpal TIK-nya sehingga bisa ANBK-nya secara mandiri, silakan tadi konfirmasi melalui WA atau grupnya mungkin ya di Jakarta Selatan 2. Kemudian untuk yang Jakarta Utara tadi Kecamatan Tanjung Priuk dan Kecamatan Cilincing pada dasarnya adalah sekolah-sekolah swasta yang mungkin menengah ke bawah dan memang infrastrukturnya termasuk yang kurang memadai. Teman-teman operator yang saya banggakan dalam hal ini, ketika sekolah tidak melaksanakan ANBK, ya, misalnya karena muridnya itu hanya 5, kemudian tidak siap gitu ya, nanti tetap gurunya mengisi survei lingkungan belajar. Jadi walaupun siswanya tidak ada untuk melaksanakan AN, nanti gurunya tetap mengisi survei lingkungan belajar. Kemudian terkait dengan tadi yang sudah mulai disindir ya, yang BioAN, itu ditekankan kepada teman-teman operator sekolah untuk melengkapi data identitas siswa dan ekonomi sosial di dapodik sekolahnya masing-masing. Kenapa? Karena nanti di BioAN itu ekonomi sosial harus disinkronisasikan. Datanya dari mana? Datanya dari Dapodik yang kemudian lewat ke pddata.kemdikbud.go.id. Ya, jadi yang sekarang masih cita-citanya lainnya, kemudian jarak dari rumah ke sekolah, jumlah saudara dan lain sebagainya, silahkan dilengkapi sampai dengan cut off besok ya, sinkron Dapodik tanggal 30 Juni, supaya pada saat nanti sekolah sudah diberikan akun oleh dinas melalui subrayonnya masing-masing, ketika tarik data di akun BioAN sekolah masing-masing, datanya sudah terupdate ya. Karena nanti ketika datanya tidak lengkap, itu menjadi salah satu samplingnya by system lagi yang menentukan ya. Dari ekonomi sosial, penghasilan orang tua dan lain sebagainya, termasuk yang layak PIP dan tidak. Nah, itu sebagai sekilas saja karena tadi sudah mulai ditanyakan oleh teman-teman dan tadi sudah disampaikan oleh Pak Tri ya selaku yang punya wewenang di Dinas Pendidikan terkait dengan akun BioAN akan didistribusikan setelah ada koordinasi antara Dinas Pendidikan dengan rayon dan subrayon. Oke, barangkali itu teman-teman, namun sebelum ditutup ada pertanyaan dulu. Kalau cita-cita tidak ada di pilihan Dapodik, berarti tidak boleh dipilih lainnya. Tidak. Semua sekarang cita-citanya sudah banyak ya teman-teman ya, Dapodik pilihannya bahkan yang jadi YouTuber aja ada kayaknya. Jadi silakan pilih. Ya, jadi tidak boleh ada cita-cita lainnya, hobi lainnya yang sudah kemarin memakai
asisten operator atau robot mengerjakannya karena supaya bisa sinkron, silakan diubah. Ya, utamakan kelas 4 dulu saja. Kelas 4 yang mau naik ke kelas 5. Oke. Itu teman-teman sebagai salah satu informasi awal terkait sebelum kependataan di AN dan merupakan kesimpulan pertemuan kita di siang hari ini. Sebelum ditutup, saya serahkan kepada Pak Tri untuk memberikan informasi atau menutup kegiatan ini. Silakan Pak Tri, dipersilakan. Terima kasih Mbak Neni. Terima kasih rekan-rekan operator dan tim helpdesk dan tim teknis kota, tim verifikator data-data di kota. Terima kasih kerjasamanya. Hari ini cukup bagus untuk verifikasi datanya. Saya kira sudah cukup untuk koordinasi hari ini. Tadi Bu Astin menyampaikan ada keperluan, jadi izin keluar dulu. Jadi diminta saya untuk menutup. Terima kasih atas kerjasamanya. Dan sekarang untuk rapat koordinasi saya kira sudah cukup. Terima kasih. Sampai jumpa rapat koordinasi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ditutupnya oleh Pak Tri, maka berakhir juga ya pertemuan kita melalui Tatap Maya. Salam sehat buat teman-teman semua, tetap semangat dan jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Tri nggak ada absen ya Pak? Absen kan tadi udah, Pok. Nggak bisa dibuka. Oh, ya udah, teriak aja hadir gitu. Bisa. Udah tahu ya? Udah tahu ya? Bisa, Bu Ririn, bisa. Udah bisa. Di mana nih? Hadir aja udah hadir. Bisa, Bu Ririn. Gimana kagak lihat? Hadir aja. Terus. Nggak bisa absen, aku nggak bisa absen. Sama tuh. Ya udahlah Pak Tri, saya hadir Pak Tri. Pak Tri. Mudah-mudahan setelah ini pas di-push dari LPMP progresnya untuk JS sudah nihil ya yang numpang. Amin. Jadi iya terakhir kemarin yang waktu kita di LPMP itu Mas Hadi udah eksekusi. Udah diinin sama Mas Hadi. Ya, udah pamit ah. Gue pengen cabut. Dah semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.